Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa sallallahu ala khairi khalqihi ajma'in. Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Ikhwani wa akhwati al-mu'minin wal mu'minat, kita akan melanjutkan renungan kita tentang surat Ibrahim yang pada pertemuan sebelumnya beberapa ayat pertama telah kita renungkan bersama, kita simak bersama keterangan para ulama terkait dengan ayat-ayat tersebut, dan kita akan melanjutkan pada bagian lain dari surat ini yang mulai masuk dalam mengisahkan kisah Nabi mulia Musa ibn Imran yang Allah utus untuk menyelamatkan Bani Israel, mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Sebagaimana juga tujuan dari diturunkannya Al-Quran, tujuan dari diutusnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umat manusia adalah untuk mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya, seperti yang dijelaskan pada ayat pertama. Alif Lam Ra, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur biizni rabbihim ila siratil azizil hamid. Itulah tujuan umum diutusnya para anbiya Allah. Ketika Allah mengutus para rasul, tujuannya adalah untuk membimbing umat manusia, membantu umat manusia keluar dari kegelapan menuju cahaya. Ayat kelima menyebutkan kisah Musa yang datang kepada umatnya dengan membawa misi yang sama dengan yang dibawa oleh para anbiya, dengan misi yang sama yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, A'udzu billahi samil alim minasyaitonir la'inir rajim. Wa laqad arsalna Musa biayatina an akhrij qaumaka minadh dhulumati ilan nur wa dzakkirhum biayyamillah. Inna fi dzalika laayatin likulli sabbarin syakur. Ayat kelima dari surat Ibrahim menjelaskan kepada kita, walaqad arsalna Musa, dan kami benar-benar kata Allah telah mengutus Musa biayatina, dengan bukti-bukti, dengan mukjizat. Ayat yang dimaksud di sini bukan firman Tuhan yang tertera dalam Taurat, bukan, karena Taurat adalah buku pedoman yang baru diterima oleh Musa setelah sekian tahun beliau berdakwah dan menyelamatkan Bani Israel. Selain itu, Allah juga tidak pernah menyebut Taurat sebagai bukti kerasulan Musa, sebagai mukjizat kerasulan Musa, tidak. Berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran selain ia adalah buku pedoman untuk umat manusia, dia juga sekaligus mukjizatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang dimaksudkan
kami telah benar-benar mengutus Musa bi ayatina, dengan ayat-ayat kami, artinya adalah mukjizat-mukjizat yang telah Allah berikan kepada Musa untuk menjadi bukti di hadapan siapapun yang meragukan atau mengingkari kerasulan beliau. Beliau datang membawa mukjizat, dan mukjizat itu adalah bukti. Apa yang Allah tugaskan untuk Musa? An akhrij qaumaka minadh dhulumati ilan nur, agar engkau keluarkan wahai Musa, kaummu Bani Israel, minadh dhulumat, dari kegelapan ilan nur, kepada cahaya. Dan wadzakirhum bi ayyamillah, ingatkan mereka akan hari-hari Allah, hari-hari di mana kemahakuasaan Allah tampak jelas, kemahaperkasaan Allah tampak jelas, di mana tidak ada kekuasaan dan kekuatan apapun yang nampak ke permukaan kecuali kekuasaan Allah. Itulah hari-hari di mana Allah memenangkan kaum mukminin, memenangkan para rasulnya atas orang-orang kafir. Itu termasuk dari hari-hari Allah. Walaupun semua hari seperti pernah kita jelaskan, semua hari adalah hari Allah. Namun hari di mana muncul dan tampak nyata kekuasaan dan kemahaperkasaan Allah dalam memenangkan para rasul dan kaum mukminin dan mengalahkan orang-orang yang menentang mereka, itu termasuk adalah hari-hari Allah. Demikian juga hari-hari di mana Allah menampakkan nikmatnya, sehingga masyarakat, sehingga satu kaum mendapatkan kenikmatan yang sama sekali bisa dikatakan tidak ada keterlibatan dari mereka, namun semata karena kekuasaan dan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara hari-hari itu adalah hari ketika Bani Israel diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari cengkraman kezaliman Fir'aun dan bala tentaranya. Itu termasuk dari bagian hari-hari Allah. Hari kemenangan kebenaran atas kebatilan adalah hari-hari Allah. Hari munculnya nikmat yang Allah karuniakan kepada kita adalah hari-hari Allah. Karena riwayat-riwayat yang berbicara tentang hari-hari Allah beragam, menyebutkan apa hari Allah tersebut, walaupun secara maknanya jelas hari-hari Allah, namun hari apa yang dimaksudkan. Ada riwayat-riwayat yang menyebutkan bahwa hari-hari Allah secara total akan terangkum dalam dua ini, seperti dalam riwayat yang sangat panjang dari Jabir ibn Abdullah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dikutip oleh Asy-Syaikh Tusi dalam oleh Asy-Syaikh Saduq, sebagaimana diriwayatkan oleh Asy-Syaikh Saduq dalam kitab Al-Amali, menyebutkan bahwa ayyamullah na'ma'uhu wa bala'uh. Hari-hari Allah adalah nikmat-nikmat Allah yang Allah anugerahkan, Allah karuniakan, dan bala, bencana Allah. Wa bala'uhu wa huwa masulatuhu subhanahu. Bala yang dimaksud adalah siksa Allah. Ini apapun yang terangkum dalam nikmat-nikmat besar adalah ketika terjadi di hari tertentu, maka hari itu disebut dengan hari Allah. Murka Allah yang Allah timpakan kepada kaum tertentu, hari di mana Allah menimpakan siksanya itu adalah dari hari-hari Allah. Riwayat lain disebutkan dalam tafsir Al-Qummi, di antaranya menyebutkan ayyamullah salasatun, hari-hari Allah itu ada tiga.
Yaumul Qaim, ketika Imam Al-Mahdi ajalallahu farajahu syarif kelak diizinkan oleh Allah untuk muncul dan memimpin dunia, adalah hari termasuk hari-hari Allah. Karena kemenangan menjadi nyata bagi Islam dan kaum muslimin, bagi keimanan dan kaum mukminin, dan keterhinaan serta kekalahan dan siksa Allah bagi orang-orang yang menentang kebenaran. Hari kemunculan Al-Imam Al-Qaim. Wa yaumul maut, hari kematian bagi per individu kita. Hari kematian adalah hari Allah. Karena pada hari itu tidak ada yang tampak kecuali kemaha perkasaan Allah. Hari kematian adalah hari bukti bahwa tiada kekuasaan apapun bagi siapapun, tidak ada kekuatan apapun bagi siapapun kecuali kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti yang kita baca dalam doa sabah yang diajarkan oleh Imam Amirul Mukminin, wa qahara ibadahu bil mauti wal fana. Allah akan mengalahkan hamba-hambanya dengan kematian dan kesirnaan. Tidak ada kekuatan apapun yang bisa menghalangi ketentuan Allah ketika Allah akan menjatuhkan kematian bagi seorang. Dan ketiga, wa yaumul qiyamah, hari kiamat. Ini tentu sekali lagi tidak sedang membatasi bahwa hari-hari Allah hanya itu. Namun hari-hari Allah adalah hari-hari nikmat muncul ke permukaan dengan nyata, dan hari-hari murka yang Allah jatuhkan kepada manusia-manusia yang berhak mendapatkan siksaan tersebut. Karenanya Al-Allamah Tabatabai dalam Al-Mizan setelah menyebutkan beberapa riwayat yang telah saya bacakan tadi, beliau mengatakan bahwa riwayat-riwayat ini termasuk fi ti'dadil masadir, semata hanya menyebutkan contoh-contohnya saja, tidak terbatas pada apa yang disebutkan di dalam riwayat-riwayat itu. Kemudian dilanjutkan, wa idz qala Musa liqaumihi, mulai masuk menjelaskan bagaimana Musa menemui kaumnya, mulai berdakwah mengajak kaumnya. Allah berfirman, wa idz qala Musa, dan ingat wahai Muhammad. Jadi kata idz seakan terkandung di dalamnya kata uzkur, ingatlah ketika. Jadi kalimat id artinya ketika. Idz qala Musa, ketika Musa berkata kepada kaumnya, namun terselip kata uzkur. Ingat wahai Muhammad, ingat wahai engkau yang membaca ayat ini, siapapun dia. Ingat ketika Musa berkata kepada kaumnya. Apa yang disampaikan oleh Musa kepada kaumnya? Uzkuru ni'matallahi alaikum. Ingatlah nikmat Allah atas kalian, yang tentu tidak terhingga nikmat Allah atas hamba-hambanya. Semua kehidupan kita terliputi oleh anugerah, karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengingat nikmat akan menjadikan kita mengingat si pemberi nikmat. Mengingat nikmat akan menyadarkan kita bahwa nikmat ini ada pemberinya, sehingga kita akan tertuntut bagaimana kita bersikap terhadap si pemberi nikmat. Wa idz qala Musa liqaumihi uzkuru ni'matallahi alaikum. Nikmat apa yang ingin Musa tegaskan kepada mereka, ingin Musa ingatkan mereka? Tentu nikmat atas Bani Israel sangat banyak. Bagaimana Allah telah memanjakan Bani Israel dengan berbagai macam nikmat yang sangat luar biasa. Namun ada nikmat-nikmat tertentu yang sangat luar biasa dibanding dengan nikmat-nikmat lainnya, yaitu yang disebutkan oleh Musa dalam ayat ini. Idz anjakum min ali fir'aun.
Wahai kaumku, uzkuru ni'matallahi alaikum id anjakum min ali fir'aun, ketika Allah menyelamatkan kalian dari keluarga Fir'aun. Alu, kata alu tidak mesti keluarga yang diikat dengan nasab. Wa idh qala Musa liqaumihi dzkuru ni'matallahi alaikum id anjakum min ali fir'aun. Alu Fir'aun adalah siapapun yang seida dengan Fir'aun dalam kejahatan, dalam penindasan, dalam kesemena-menaan, itu adalah alu Fir'aun. Karena juga perluasan cakupan pada alu Muhammad, perluasan cakupan kepada alu Muhammad. Ada riwayat yang tidak sepatutnya juga kita tolak. Sering sebagian kemudian merasa riwayat ini bermasalah kemudian ditolak. Riwayat yang ada di Sunni maupun juga ada di jalur para pengikut Ahlul Bait. Riwayat yang mengatakan bahwa ali kullu mu'minin taqi. Kata Rasulullah dalam riwayat itu, ali keluargaku, ali pakai kali bukan pakai ahlu baiti, tidak, memakai ali. Jadi kata al yang digabungkan dengan kata ganti orang pertama, ali keluargaku adalah kullu mu'minin taqi, setiap orang mukmin yang bertakwa. Karena cakupan kata al adalah orang yang seideologi. Setiap orang mukmin yang bertakwa dia adalah alu Muhammad. Karena para pecinta Ahlul Bait yang setia dengan imamah dan wilayah Ahlul Bait, dia masuk dalam kategori alu Muhammad. Namun tidak berarti masuk dalam kategori Ahlu Baiti Muhammad. Untuk itu masalahnya lain, ya. Ada yang bisa dikategorikan sebagai Ahlu Baiti dan ada yang tidak berhak untuk dimasukkan dalam kelompok tersebut. Namun kalau alu Muhammad dia bisa mencakup yang lainnya. Al-ayah, kita kembali. Id anjakum min ali fir'aun. Ingatlah nikmat Allah ketika Allah menyelamatkan kalian dari alu Fir'aun. Yasumunakum su'al azab. Kata sam yang bentuk dasarnya saum, ya, pakai sin. Yasumunakum su'al azab, arti sama yasumu sauman adalah pergi untuk mencari sesuatu, ya. Pergi untuk mencari sesuatu. Bukan sesuatunya sudah disiapkan kemudian kita mendatangi sesuatu tersebut. Ini dipakai untuk binatang ternak yang kita lepas ke tempat gembalaan agar binatang itu mencari-cari rerumputan dan makanan-makanan untuk mereka makan. Binatang yang kita lepas untuk mencari makanan sendiri di sohro, katakan dari pohon-pohon yang biasa menjadi makanan onta dan ternak lainnya, binatang itu disebut dengan saimah, saimatun, binatang yang dilepas untuk mencari makanan sendiri, ya. Namun kalau binatang yang kita kandangkan kemudian kita beri makan, dia tidak disebut sebagai saimah, ya. Jadi yasumunakum su'al azab, seakan Allah menggambarkan kepada kita bahwa Fir'aun dan bala tentaranya, Fir'aun dan orang-orang yang seide dalam kejahatan seperti dia mencari-cari, yasumunakum, mencari-cari kalian untuk disiksa dengan siksaan yang buruk. Yasumunakum su'al azab. Tentu tidak dijelaskan siksa yang Allah sebut dengan sifat su'al azab, siksa yang buruk itu apa, ya.
Tentu banyak siksa yang dialamatkan oleh Fir'aun dan bala tentaranya kepada Bani Israel yang saat itu tinggal di kerajaan Fir'aun, di bawah kekuasaan Fir'aun. Ya. Namun untuk ayat ini tidak dijelaskan apa itu siksa yang Allah sifati dengan su'al azab. Yang nyata, yang pasti adalah hidup dalam ketertekanan, hidup dalam bayangan penindasan Fir'aun, hidup dalam kungkungan perbudakan oleh Fir'aun dan alu Fir'aun adalah wujud dari siksa yang buruk tersebut. Dari keperbudakan, dari hidup diperbudak oleh Fir'aun, tentu akan banyak item siksa yang bakal mereka terima juga. Ya. Tentu sebagai orang yang diperbudak oleh Fir'aun, akan dipekerjakan dengan kejam oleh Fir'aun tanpa upah, tanpa belas kasih. Ya. Intinya mereka direbut kemerdekaannya. Dan ini satu hal yang menjadi catatan. Kenapa Musa mengingatkan kepada kaumnya, kendati kaumnya telah mendapatkan banyak nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, namun nikmat ini yang Musa ingatkan, id anjakum min ali fir'aun, agar menjadi jelas bagi mereka betapa besar nilai kemerdekaan, betapa besar nilai kebebasan dari kungkungan perbudakan Fir'aun dan alu Fir'aun. Ketika sebuah masyarakat dalam penindasan, perbudakan dan penjajahan, otomatis masyarakat itu tidak mampu mengembangkan potensi-potensi yang sangat luar biasa yang mereka miliki. Namun semua potensi itu akan bermunculan untuk membangun masyarakatnya ketika penjajahan disingkirkan terlebih dahulu, ketika mereka terbebas dari cengkraman penjajahan. Karenanya hari 17 Agustus bisa kita sebut sebagai Ayyamullah, hari Allah yang memberikan kemerdekaan bagi masyarakat, bagi bangsa Indonesia. Tanggal 10 November ini juga hari pahlawan, min ayyamillah, bisa masuk dalam Ayyamullah. Bagaimana Allah memberikan kemenangan melalui semangat jihad yang sangat luar biasa. Kembali bahwa ayat ini oleh para ulama ditangkap kesimpulannya bahwa di antaranya Al-Allamah Al-Faqih Syekh Al-Mufassir Makarim Syirazi dalam tafsir Al-Amthal juga menarik kesimpulan semacam demikian, bahwa yang Musa sebutkan dan Musa ingatkan Bani Israel adalah nikmat yang paling mendasar, yaitu nikmat kemerdekaan, nikmat kebebasan. Bagaimana sebelum mereka mendapatkan kebebasan dan diselamatkan oleh Allah dari cengkraman perbudakan Fir'aun dan alu Fir'aun, mereka dalam ketertindasan. Wujud dari ketertindasan itu sangat luar biasa, menyakiti kehidupan mereka. Jadi ingat, idz qala Musa liqaumihi. Apa pernyataan Musa, ucapan Musa kepada kaumnya? Uzkuru ni'matallahi id anjakum min ali fir'aun yasumunakum su'al azab. Kemudian dilanjutkan bahwa di antara juga ketertindasan Bani Israel dan kekejaman Fir'aun adalah yang disebutkan wa yudzabbihuna abna'akum, dan Fir'aun serta alu Fir'aun menyembelih anak-anak laki kalian. Jadi menyembelih anak-anak laki dan menyisakan kaum wanita itu oleh Allah dalam ayat ini tidak disebut sebagai su'al azab. Kita bisa bayangkan anak-anak laki-laki Bani Israel disembelih oleh Fir'aun. Ini mengingatkan bahwa apa yang dilakukan oleh Fir'aun benar-benar
menyembelih mereka, menyembelih bayi-bayi Bani Israel yang laki. Tidak dibunuh dengan cara lain, dibunuh dengan cara ditenggelamkan, dibunuh dengan cara dikubur hidup-hidup, tidak, disembelih di depan keluarganya. Yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Yang perempuan disisakan untuk diperbudak dan dipekerjakan. Ini tentu kita bisa bayangkan ketika sebuah komunitas, katakan dalam kasus ini komunitas Bani Israel yang tinggal di kerajaan Fir'aun, namun setiap ada bayi laki lahir disembelih, ini sebuah siksa yang sudah bayangan kita sangat luar biasa, kan begitu ya. Namun oleh Allah ini belum disebut sebagai su'al azab. Bukan ini su'al azab, ada yang lebih su'al azab lagi dari ini. Lalu apa bayangan kita ya? Kalau menyembelih anak laki yang merupakan buah hati bagi ibu dan ayahnya disembelih oleh Fir'aun, dilenyapkan nyawanya, masih Allah sebut belum su'al azab. Namun su'al azab adalah sesuatu yang lain. Kita bisa bayangkan apa bentuk su'al azab yang dialami oleh Bani Israel. Sangat mengerikan tentunya, kekejaman yang sangat luar biasa. Jadi wa yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Kalimat ini digandeng dengan yasumunakum su'al azab dengan huruf gandeng namanya waw ya. Seandainya tidak ada waw, contoh ayatnya seandainya kita baca demikian, yasumunakum su'al azab yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum, tanpa waw, maka bisa dianggap bahwa yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum ini adalah su'al azab itu. Seakan su'al azab titik dua adalah ini. Namun tidak, ketika ada huruf gandeng wa yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum, berarti menyembelih bayi-bayi itu bukan su'al azab. Su'al azab sesuatu yang lain lagi, karena ada huruf waw. Dan Alu Fir'aun menyiksa kalian dengan su'al azab, dan Alu Fir'aun membunuh bayi-bayi kalian yang laki dan menyisakan yang perempuan. Berarti ini sesuatu yang lain lagi. Kembali bahwa kita bisa bayang-bayangkan kira-kira su'al azab yang diterima oleh Bani Israel itu sekeji apa. Kalau yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum belum masuk dalam kategori su'al azab. Agar kita juga bisa melihat bahwa diselamatkannya Bani Israel dari cengkraman Fir'aun adalah nikmat yang sangat luar biasa, yang karenanya mereka harus selalu ingat, yang karenanya Musa selalu mengingatkan mereka. Bukan nikmat kecil mereka diselamatkan atau pindah wilayah dari sebuah tempat yang mungkin tidak menyiapkan kenikmatan tertentu walaupun hidupnya tidak tersiksa, dipindah ke tempat yang lebih nikmat. Tidak, mereka hidup dan tinggal di tempat yang merupakan wujud duniawi dari neraka jahanam. Buat mereka disiksa oleh Fir'aun dengan siksa su'al azab. Karena ketika diselamatkan, ini juga nikmat yang sangat luar biasa, yang harus dihargai, yang harus disyukuri, nikmat yang teramat besar ini. Jadi ketika kembali Musa mengingatkan, uzkuru ni'matallahi alaikum id anjakum min ali fir'aun yasumunakum su'al adzab yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Ini benar-benar Musa ingin mengingatkan kepada mereka nikmat yang sangat luar biasa, nikmat mereka diselamatkan dari Fir'aun dan kekejaman Fir'aun. Ini yang Allah Subhanahu wa ta'ala ceritakan kepada kita. Wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum azim. Dan pada yang demikian itu terdapat bala'un mir rabbikum, yang sifat bala itu adalah azim. Antara kata yang disifati dengan kata sifat dipisah. Kalau mau digandengkan, bala'un azimun min rabbikum. Namun kalimat
azim yang menjadi sifatnya bala dipisah dengan kalimat mir rabbikum, dan itu dalam bahasa Arab sangat banyak ditemukan. Dan ada nuktah-nuktah sastra yang juga diungkap oleh para ulama. Fala uqsimu, contoh ayat, fala uqsimu bimawaqi'in nujum wa innahu laqasamun lau ta'lamuna azimun. Padahal azimun itu sifatnya qasamun, wa innahu laqasamun azimun lau ta'lamun, ya. Tapi azimnya diletakkan di belakang. Sekali lagi, ada nuktah sastra yang disebutkan oleh para ulama terkait dengan contoh-contoh kasus seperti itu. Tidak sekedar untuk menyesuaikan not belakang ayat, tidak semata itu, ya. Ada nuktah-nuktah tertentu. Ala kulli hal, wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum azim. Saya tidak ingin masuk dalam nuktah sastra itu karena pertama saya memang tidak tahu, ya. Jadi saya tidak akan masuk dalam nuktah ini panjang-panjang. Yang penting pesan dari ayat ini apa? Bahwa pertama kemungkinan maknanya. Wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum azim. Dzalikum dalam istilah Arab adalah kata yang menunjuk kepada sesuatu lain dan sesuatu itu jauh, ya. Kalau hadza, sesuatu yang dekat, ya. Untuk laki hadza, untuk perempuan hadhihi, dekat. Kalau untuk yang jauh dzalika, untuk laki, tilka untuk perempuan, jauh sesuatu itu. Baik jauh secara fisik, ya, maupun fisiknya dekat tapi karena kualitasnya sangat tinggi, maka kita tunjuk dengan alat tunjuk untuk jauh. Seperti dzalikal kitabu la raiba fi. Al-Qur'annya ada sekarang. Namun Allah mengatakan dzalikal kitab, Alkitab, Al-Qur'an yang kami turunkan. Allah mengatakan kitab itu, ya. Bukan kitabnya ada di langit, di lauh mahfuz, ada di tengah-tengah kita kitab itu. Namun karena muatannya sangat luar biasa agungnya, maka layak disebut dengan isyarat yang dekat, yang jauh walaupun dia dekat, ya. Dan sebaliknya juga demikian. Jadi dzalika untuk satu, kalau dzalikum untuk banyak. Wa fi dzalikum, yang ditunjuk itu apa? Dan itunya itu apa? Ya. Itunya itu apa dalam ayat ini? Ada yang mengatakan ini kembali kepada diselamatkannya Bani Israel dari cengkraman Fir'aun. Wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum azim. Dan pada diselamatkannya kalian dari cengkraman Fir'aun terdapat ujian yang agung buat kalian. Karena diselamatkannya dari cengkraman Fir'aun adalah nikmat, dan setiap nikmat menuntut sikap kita terhadap nikmat itu, dan itu adalah ujian. Nikmat adalah ujian, sebagaimana juga bencana adalah ujian. Jadi kata bala tidak mesti diartikan bencana, tidak mesti bala itu adalah siksa, tidak. Namun bala adalah ujian. Karenanya kalau kita maknai dengan makna yang pertama, wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum azim, ini menunjuk kepada apa? Nikmat agung diselamatkannya Bani Israel dari cengkraman Fir'aun dan alu Fir'aun. Atau kemungkinan kedua, dan itu sama-sama disampaikan oleh para ulama. Al-Allamah Tabatabai menyebutkan dua kemungkinan ini. Wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum azim, dan dalam keadaan kalian dicengkram oleh kekejaman Fir'aun, dan dalam keadaan kalian tertindas oleh perbudakan Fir'aun, sehingga Fir'aun melakukan berbagai macam kejahatan, di antaranya menyembelih anak-anak kecil laki kalian dan menyisakan yang perempuan. Pada yang demikian itu terdapat bala dari Allah yang besar. Atau tetap kita maknai bala, pada yang demikian itu juga terdapat ujian yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apapun isyaratnya ini kepada apa? Kepada nikmat, atau isyaratnya kepada siksa Fir'aun, sama-sama ujian dari Allah.
Karena seperti sering kita telah ketahui bahwa ujian Allah tidak semata pada hal-hal yang tidak kita sukai, hal-hal yang menyakitkan kita, sakit, kemiskinan, ketidakamanan dalam kehidupan, dan semua hal-hal yang buruk. Tidak semata itu yang namanya ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bala terkadang berupa nikmat, dan seringkali orang gagal menyikapi ujian Allah kalau berkaitan dengan yang enak-enak. Ketika mendapatkan kekayaan, sering lupa bersyukur. Ketika mendapatkan kesehatan, juga sering lupa bersyukur. Artinya kenikmatan itu ujian dari Allah. Namun lebih banyak menjadikan kita gagal ketimbang kalau ujiannya itu hal-hal yang sulit-sulit buat kita. Diberi sakit, seringkali kita tidak pernah mengenadahkan tangan kita nangis-nangis kepada Allah kecuali ketika sakit. Mulai ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Idzan nikmat. Dari sisi ini walaupun kita tidak perlu minta sakit ya. Kita tidak dianjurkan minta sakit ya. Tapi kalau sakit, kemudian sakit itu menjadikan seorang sadar, nikmat sakit itu buat dia ketimbang sehat tapi lalai dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali bahwa fi dzalikum bala'um mir rabbikum azim. Ada dua kemungkinan pemaknaan pada ayat tersebut. Kemudian Allah melanjutkan firman-Nya pada ayat ke-7. Wa iz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid.